Musikus Agnes Mo akhirnya muncul di hadapan publik setelah terlibat polemik royalti lagu melawan Ari Bias. Agnes Mo diundang Kementerian Hukum untuk membahas rencana Dewan Perwakilan Rakyat terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta. Pemilik lagu Tak Ada Logika tersebut mengaku bersyukur diberi kesempatan untuk berbicara mengenai duduk hukum terkait Undang-Undang Hak Cipta. Agnes Mo menilai ini menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan pendapat di tengah kebingungan antara para pelaku musik. Pada kesempatan tersebut, ia menyatakan dirinya memberikan masukan sebagai penyanyi sekaligus komposer. Selaku pelaku musik yang sudah berkiprah puluhan tahun hingga ke mancanegara, dia membagikan pengalamannya untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Hak Cipta. Pada hari ini saya kedatangan tamu ke Kementerian Hukum yang sebenarnya juga saya yang mengundang dalam rangka untuk menerima masukan terkait dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Karena itu di berbagai kesempatan sebelum Mbak Agnes juga, Menteri Hukum sudah banyak menerima masukan dari semua musisi, pencipta lagu, dan lain-lain sebagainya. Dan pada hari ini, Alhamdulillah Mbak Agnes datang dan saya meminta banyak masukan, terutama karena beliau berpengalaman dan sudah meniti karir sejak lama sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, dan juga punya pengalaman selama ini untuk berkarir di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Tentu menyangkut soal royalti dan hak-hak pencipta, musisi, dan lain-lain sebagainya yang harus dilindungi. Karena itu kita meminta masukan dari Mbak Agnes terkait dengan hal tersebut. Ya, teman-teman wartawan, thank you banget udah hadir di sini. Sebenarnya jujur aja agak kaget, ternyata banyak sekali yang hadir di sini. Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak udah menerima saya juga dengan untuk invitation-nya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak. Belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu. Saya berdiri bersama undang-undang. Nah, tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya saya pikir bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar dan sadar hukum ya. Karena saya tahu kadang-kadang kita cuma bisa ngedengar atau melihat headline aja yang ada di dalam social media, tapi sebenarnya mungkin undang-undangnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya again ya balik ke yang tadi saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi, saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi pada saat lagi di Amerika Serikat juga LMK-nya seperti apa. Saya sendiri actually bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika Serikat, yaitu BMI selama 12 tahun gitu, menjadi songwriter di sana juga gitu. Nah itu yang tadi kita juga sempat bahas ya Pak ya, dan semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari undang-undang. Sebagaimana diketahui, polemik royalti yang terjadi antara Agnes Mo dan Ari Bias menjadi sorotan para pelaku industri musik. Kasus yang dimenangi Ari Bias di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut pun mengundang keresahan sejumlah penyanyi. Lantaran hasil putusan memutuskan Agnes Mo selaku penyanyi dinyatakan harus meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta setiap kali membawakan hitnya saat tampil di panggung. Sementara itu, selama
Selama ini diketahui, royalti seharusnya tidak dibayarkan oleh penyanyi, melainkan penyelenggara acara. Di sisi lain, Agnes pun dalam sebuah podcast mengaku bahwa dalam kontrak kerjanya sudah mencantumkan terkait klausul tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan dari Ari Bias dan kuasa hukumnya terkait sikap dari Agnes Mo? Kalau memang benar, menurut kita semuanya dan masyarakat semua yang menilai secara objektif ya, jangan pakai emosi-emosian ya, saya ngomongnya memang semangat tapi enggak. Jadi itu ditunjukkan pada waktu persidangan pas pembuktian atau setelah selesai persidangannya baru kita berkoar-koar, ada loh template-nya, semuanya itu di Royal ini adalah pembayarannya LIO, ada loh kawan-kawan loh. Apakah begitu mekanismenya? Artinya kalau memang itu ada, harusnya dibuktikannya kapan? Pada waktu pembuktian persidangan. Artinya pada saat waktu tidak ada Sepanjang yang kami ketahui, nggak ada itu bukti yang membuat bahwa yang bertanggung jawab itu adalah IO. Karena kalau memang bukti itu ada dalam persidangan, pasti bukti itu juga akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Karena walaupun yang bertanggung jawab misalnya saya, tapi kalau misalnya kemudian ada perjanjian yang membuat tanggung jawab saya itu sudah saya alihkan kepada Mas Ari, udah pasti pengadilan juga akan menyatakan bertanggung jawab adalah saya, tapi yang berkewajiban adalah Ari karena sesuai dengan perjanjian, kan begitu. Nah, kalau ternyata tidak seperti itu putusannya, artinya apa? Jadi jangan kita sekarang ributnya. Jangan karena kita mempunyai nama besar dan Ari ini bukan orang yang artinya sebesar nama dia, terus kemudian dianggap dia ini nggak bener, butuh uang, butuh beras. Coba kita hilangkan kebiasaan kita yang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Fenomena sosial kita kan sekarang masih seperti itu. Siapa yang berbicara? Kalau orang berpangkat, orang yang berada, langsung pasti benar dia. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang biasa-biasa, bukan siapa-siapa, oh ini nggak benar nih, pasti butuh duit, pasti ini. Kita langsung menjustifikasi. Mari kita berubah pola pikir kita, bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Karena hukum itu logika. Kenapa kita membuktikan kebenaran kita itu di podcast misalnya seperti itu, di IG jangan dong, karena udah ada ruangnya. Makanya saya tidak mau berkepanjangan debat itu karena akan terjadi pro kontra. Saya bawa ke pengadilan, ini kan bijak saya. Saya nggak mau bikin kericuhan ini makin panjang. Saya bawa ke pengadilan karena ada orang yang mengadili. Dan itu sudah selesai. Nggak puas, mekanismenya salurannya adalah Mahkamah Agung. Di tengah pro kontra yang masih terus bergulir tersebut, nama Ahmad Dhani juga sempat ikut terseret. Ia merupakan salah satu musisi pendukung langkah Ari Bias sebagai komposer melayangkan gugatan terhadap Agnes Mo yang diklaim membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Lewat sebuah pesan singkat, Dhani pun membagikan tulisannya dengan judul Agnes Mo adalah manusia yang sombong. Berikut beberapa kutipan dari isi tulisannya. Agnes Mo adalah manusia yang sombong, by Ahmad Dhani. Dia dikontak komposer yang bernama Ari Bias, komposer yang menciptakan lagu paling terkenal di jajaran list lagu Agnes Mo, tidak pernah direspon. Ari Bias bermaksud untuk bertanya soal hak dia atas performing rights yang diundang-undangnya berlaku sudah sejak 2014. WA tidak direspon, akhirnya Ari Bias mensomasi Agnes Mo. Somasi pun tidak digubris. Jika bukan karena kesombongan manusia, apalagi yang membuat Agnes Mo menafikan salah satu komposer yang ikut menyumbangkan rezeki performingnya Agnes Mo selain kesombongan atau keangkuhan. Padahal Ari Bias sudah sangat bijak dengan tidak menggugat konser-konser sebelumnya yang sudah menggunakan lagunya dan hanya menggugat 3 konser terdekat rentan waktunya. Padahal angka 15 juta yang Ari Bias minta untuk 3 konser direct license adalah sangat murah dibandingkan dengan denda 1,5 miliar. Lalu kenapa penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan lagu Ari Bias di konsernya tidak digugat oleh Ari Bias? Karena mereka punya etika dan empati dan membayar langsung ke Ari Bias. Kesimpulan saya, menurut hemat saya, Agnes Mo adalah manusia yang sombong. Tolong dibantah jika ada kalimat yang tidak sesuai, ya, please. Yang tadi sebenarnya saya ngomong ya, saya tuh kan
ngikutnya undang-undang aja gitu. Tapi ternyata memang banyak yang belum paham tentang undang-undang itu seperti apa. Bahwa undang-undang hak asasi dan peraturan pemerintah sama peraturan menterinya itu nggak bisa dipisahin gitu. Itu satu kesatuan gitu. Cuman ya memang ya tadi kita juga cerita juga selama saya di sana, saya juga kan bagian dari dalam tanda kutip istilahnya LMK dari ya pokoknya di sana lah sebagai pencipta lagu di Amerika. Jadi tadi kita cerita juga kalau di sana tuh sistemnya seperti ini bla bla bla. Setelah melalui proses yang penuh liku-liku, Majelis Hakim menyatakan Agnes Mo bersalah dalam pelanggaran hak cipta. Ia dihukum untuk membayarkan denda sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias sebagai pencipta lagu. Namun, menurut pihak kuasa hukum Minola Sembayang, alih-alih melaksanakan hukuman, Agnes justru mengajukan kasasi. Menurutnya, hal itu merupakan sikap yang sangat tidak sepatutnya. Semuanya kan melalui persidangan yang fair, terbuka untuk umum. Ya toh? Bukan tadinya terbuka, saya minta tertutup. Atau sebaliknya, enggak. Ya fair. Betul ya? Nah, jadi kenapa kita mesti ributnya sekarang? Kenapa kita membuktikan kebenaran kita itu di podcast misalnya seperti itu, di IG jangan dong, karena udah ada ruangnya. Makanya saya tidak mau berkepanjangan debat itu karena akan terjadi pro kontra. Saya bawa ke pengadilan, ini kan pijak saya nggak mau bikin kericuhan ini makin panjang. Saya bawa ke pengadilan karena ada orang yang mengadili, dan itu sudah selesai. Nggak puas, mekanismenya salurannya adalah Mahkamah Agung. Sudah diajukan kasasi pada tanggal 12 kemarin. Ya, meskipun memori kasasinya belum kami terima. Karena kami kan juga berhak untuk membuat yang namanya kontra memori kasasi. Tapi kata kuncinya seperti ini, ya. Di pasal 9 itu mengatakan izin dulu. Agnes tidak punya izin dari pencipta maupun dari pemegang hak cipta, ya, yaitu LMK. Karena LMK sudah bersuara kok. Yang pertama, masalah izin. Ya, oke, kita ikuti alur pikirnya. Yang penting bayar, gitu misalnya, betul ya? Dia juga nggak bayar. Kenapa kok Bang Nola tahu? Karena Ari sudah ngecek ke LMK dan LMKN. Untuk 3 konser itu tidak ada pembayaran royalti, tidak ada izin. Ya, tidak ada izin dan tidak ada pembayaran apapun. Dan ini nunggunya bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun nunggunya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang pun dia kasasi, apakah bisa merubah keadaan? Tiba-tiba ada izin dan ada pembayaran, nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi kalau hakim di Mahkamah Agung itu tetap objektivitas, tidak ada intervensi dari manapun dalam bentuk apapun, yang dia putuskan itu kan pasti dia lihat, ada izin, oh nggak ada. Oke, pakai argumentasi, yang penting bayar walaupun itu keliru kalau menurut pendapat kami. Tapi boleh-boleh aja berbeda pendapat. Hakim ngecek, pembayaran juga nggak ada. Terus bagaimana kita ingin merubah keputusan pengadilan niaga itu tingkat Mahkamah Agung kalau dua-dua hal itu, dua-dua komponen itu tidak pernah ada? Harusnya nggak digugat, harusnya nggak perlu izin. Yang penting bayar boleh, yang penting bayar juga kagak. Kan artinya kan ini sesuatu hal yang nggak perlu diperdebatkan lagi. Harusnya itu Agnes atau kuasa hukumnya datang ke pihak kita, kemudian kita ngomong-ngomong 4 mata dari hati ke hati, kan begitu ya, sama seniman, bagaimana menyikapi putusan. Bukan seperti ini. Penyanyi juga seperti itu, nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu takut akan pencipta yang semena-mena. Nggak ada aturannya kok. Ini negara hukum kok, bukan negara kekuasaan atau kewenangan. Jadi penyanyi itu tinggal duduk bareng dengan pencipta tanpa ada pihak ketiga, pasti selesai. Yang membuat ini kisruh kan patut diduga kan kalau ada pihak ketiga yang kemudian kepentingannya mungkin terganggu. Nah, ada kerugian. Baik-baik saja. Gimana Ci? Wah, akhirnya turun. Ada rencana untuk naikin kasasi, Kakak?
Sorry Mas, saya lagi ditungguin sama DJKI. Ya, tapi mau bayar itu kan kasasinya gimana, Ci? Nonton aja podcastnya. Itu mobilnya. Mana mobilnya itu? Ci, kasasinya seperti apa, Ci? Akan menjalankannya, Ci? Kan lagi ongoing case, nggak boleh dikasih tahu dong. Oh, berarti tetap menunggu itu semua ya, Kak? Tinggal lihat aja di podcast. Tapi ada kesimpulan nggak, Agnes? Bakal ongoing case, nggak boleh dikasih tahu dong. Kasus sengketa hak cipta bukanlah hal baru di industri musik, namun tetap menjadi perhatian penting bagi para pelaku industri untuk selalu menghormati hak cipta dan karya orang lain. Di sisi lain, Ari Bias mengaku mendapat banyak pelajaran dari perseteruannya dengan Agnes Mo. Ia juga tidak merasakan trauma dan tetap berkarya, bahkan belum lama ini baru mengeluarkan single terbaru. Namun Ari tidak menampik bahwa saat ini ia lebih memilih untuk melakukan produksi secara independen, termasuk mencari penyanyi untuk membawakan karyanya. Tentu dengan hubungan kerjasama yang transparan antara satu dengan yang lainnya. Kalau traumatik buat lagu sih enggak, saya tetap berkarya kok. Baru kemarin saya keluarin single juga. Dan saya sekarang mungkin lebih banyak produksi sendiri aja. Nggak jual-jual lagu lagi gitu kayak dulu gitu. Saya produksi sendiri, saya cari artisnya, saya suruh nyanyiin lagu saya gitu. Jadi kerjasamanya berjalin dengan baik gitu.